Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Tidak terima ada penggelembungan suara, 2 masa paslon wali kota Jayapura bentrok saat rekapitulasi berlangsung. Pencoblosan ulang di Mimika ricuh, masa memaksa memilih dan bentrok dengan anggota KPPS. Buruh pelabuhan yang tenggelam di perairan Maro, Merauke ditemukan meninggal dunia. Selama 3 hari, tim Basarnas Merauke menyelusuri perairan Maro untuk mencari korban yang tenggelam akibat terjatuh dari dermaga pelabuhan Yosudarso. Theodorus ditemukan tewas pada hari Sabtu, sekitar 1 km dari lokasi dia terjatuh. Tubuh korban berada di bawah kapal ikan di pelabuhan perikanan. Petugas kemudian mengevakuasi jasad Theodorus ke Rumah Sakit Merauke untuk divisum. Hari ketiga pelaksanaan operasi SAR, tim SAR gabungan melaksanakan operasi dengan melakukan penyisiran di atas permukaan air dengan menggunakan 1 unit perahu karet dan 1 unit drone untuk melaksanakan pemantauan udara. Pelaksanaan operasi dimulai pada pukul 06.00 dan pada pukul 06.43 korban atas nama Theodorus ditemukan dalam keadaan meninggal di sekitar pelabuhan perikanan Nusantara Merauke yang berjarak kurang lebih 1 km dari titik korban terjatuh. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke rumah sakit RSUD Merauke dan diserah terimakan kepada pihak keluarga. SAR mengimbau buruh dan warga yang berada di sekitar pelabuhan Yosudarso, Merauke agar berhati-hati karena laut di pelabuhan sangat dalam sehingga jika terjatuh akan sulit berenang, apalagi arus di bawah laut sangat kencang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Istri mantan Bupati Waropen 2 periode dan calon wakil gubernur Papua berinisial GR mendatangi Mapolda Papua pada hari Jumat melaporkan penganiayaan dan asusila menyimpang yang dilakukan suaminya YB. Peristiwa penganiayaan dan asusila terjadi di salah satu hotel di Kabupaten Kepulauan Yapen pada 1 Desember lalu. Selain dianiaya, korban juga dipaksa melakukan hubungan seksual bertiga dengan kakak kandungnya serta dicekoki minuman keras. Di Reskrimum Polda Papua, Kombes Ahmad Fauzi mengatakan penyidik sedang melakukan pendalaman dan mengumpulkan bukti terkait laporan dugaan kasus penganiayaan dan asusila. Tadi ada ibu yang melaporkan KDRT itu. Oh ya, ada laporan kita ya, lagi diperiksa, tadi juga diperiksa. Dah, tapi nanti biar didalami dulu, nanti saya rilis lah ya. Sementara itu, pengacara korban Robert Tepi mendesak Polda Papua segera menangkap pelaku karena tindakan pelaku sangat tidak manusiawi. Jadi kami berharap bahwa karena laporan ini sudah ke Polda Papua, pihak Polda Papua bisa terus memproses kejadian ini. Apalagi teman-teman mungkin tahu siapa yang dimaksud. Dan kami tidak membahas tentang masalah politik di sini. Ini murni hukum, murni tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Jadi karena ini sifatnya delik aduan dan ini ada norma-norma lain tentang asusila, kami pikir tidak mungkin Ibu GR harus menjelaskan secara detail di sini. Jika terbukti, pelaku bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan diancam dengan hukuman penjara 5 tahun. YB yang saat ini mencalonkan diri sebagai wakil gubernur Papua. Ia juga merupakan mantan bupati 2 periode di Kabupaten Waropen. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tes CPNS formasi 1.000 orang untuk Provinsi Papua Selatan masih belum diumumkan hasilnya karena terdapat berbagai masalah.
Seharusnya hasil tes sudah diumumkan pada akhir November lalu. Kepala Badan Kepegawaian Nasional dan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan, Albert Rapami, mengatakan penundaan pengumuman kelulusan disebabkan ada 213 jabatan yang tidak ada peminat. Dalam perjalanan waktu, admin kami coba berkomunikasi dengan admin dari Panselnas. Dalam hal ini dari BKN Pusat, ternyata ditemui ada kurang lebih 213 formasi jabatan yang tidak dilamar oleh para pelamar. 213 pelamar itu terdiri dari 210 formasi jabatan bagi orang asli Papua dan 3 formasi yang diperuntukkan bagi non orang asli Papua. Formasi tersebut kebanyakan dari administrator kebijakan ahli pertama, itu sangat banyak sekali, dan yang kedua dari peranata komputer. Dalam perjalanan waktu, kami dari BKPSDM setelah mendapatkan data tersebut, kami melihat ini ke Provinsi Papua Selatan akan dirugikan karena akan terjadi kekosongan sekitar 213 jabatan. Sehingga kami secara internal setelah melaporkan kepada Pak Gubernur, kami melakukan optimalisasi. Artinya kami coba menghilangkan formasi yang kosong dan memindahkan ke formasi yang pelamarnya banyak tetapi formasinya sedikit. Saat ini, BKN SDM Papua Selatan sedang mengatur agar seluruh para pelamar bisa menempati formasi jabatan yang dibutuhkan pemerintah. 1.000 ASN yang akan lulus nanti akan ditempatkan di puluhan dinas. Provinsi Papua Selatan adalah provinsi yang baru 1 tahun dimekarkan dari Papua Induk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.